Kamu cuma sopir, jadi lebih baik kamu tinggalin si dia. Aku nih yang punya uang. Sini Novi, sama aku aja kamu sini. Saya nggak mau, Pak. Lebih baik kamu di sini aja. Kamu baik-baik aja kan? Nggak, Pak. Pokoknya saya nggak mau sama Bapak. Ini semua gara-gara kamu ya. Pak, jangan main kekerasan di sini, Pak. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Oke, kita duduk sini aja. By the way, ngapain ya Pak Albert nyuruh kita kumpul di sini? Aku juga nggak ngerti. Aku curiga deh. Pak Albert apa mau menghukum kita ya? Atau jangan-jangan Pak Albert malah ingin mencat kita? Ya ampun, jangan ngomong seperti itu dong. Ya, aku sih soalnya kan ini nggak masuk akal. Sekarang kan hari Minggu nih. Nah, terus iya tiba-tiba sih. Pak Albert ngajakin kita ke taman gitu. Ini nggak masuk akal banget. Ya itu aku juga takutnya karena kita gak sesuai dengan SOP kerjanya. Ya itu sih kamu. Kalau aku kan selalu SOP sama Pak Ya Albert. itu yang aku takutin sih. Dan hari Minggu juga ya. Iya, coba kamu telepon Pak Albert bisa nggak? oke. Maksudnya Pak kita udah di sini. Oke. Takutnya ntar kita salah deh ngubungin. Oke, aku chat dulu ya. Ya. Pak Albert. Tapi apa cuman kita nih yang disuruh ke sini? Kenapa nggak karyawan lainnya? Ya itu ya. Ada tanda tanya besar nih. Udah, aku udah chat Pak Albert. Ya apa ya Pak Albert ya? Apa ada masalah sama keluarganya? Biar kita untuk klarifikasi. Tapi kan nggak mungkin Pak Albert juga nggak selingkuh dan Pak Albert juga orangnya baik-baik aja. Ya kan kita mana tahu di belakangnya Pak Albert. Iya, tapi kalau misalkan istrinya malah minta interogasi kita kan kita nggak tahu apa-apa. Kita Ya cuma itu. sebagai kerja. Bahaya dong. Karyawannya. Nggak dibales-bales juga sama Pak Albert. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah terlalu banyak ngechat, nanti kita sangka apa lagi. Ya itu, tapi aku capek juga nunggu. Ya semoga aja kita tuh nggak ada apa-apa. Iya, Kerjaan semoga. kita lancar. Ya semoga aja kita malah dapat reward, kita malah dapat ya uang tambahan lagi. Semoga ya. Iya. Mungkin ada kejutan buat kita. Oh ya ngomong-ngomong, gimana nih kamu sama tunangannya? Lancar-lancar aja kan? Atau Ya. kamunya nih yang mau neko-neko? Kalau bicara tentang itu, kita lihat aja selanjutnya. Kamu malah gitu sih, kamu kan udah tunangan. Jadi ya harus segera menikah dong. Ya pengennya gitu, tapi kan kita juga butuh persiapan dari segala macam hal. Dan dari aku sendiri juga belum siap nih sejujurnya. Iya betul sih, emang kalau nggak siap nggak bisa dipaksain ya. Bener. Mana ya Pak Albert itu? Setahu kita nih yang di grup kan yang diundang 3 orang. Kita sama Pak Sarul. Tapi Pak Sarul mana ya? Pak Kebiasaan nih Pak Sarul suka telat. Iya Apa ya. gara-gara Pak Sarul telat ya? Terus kita juga kena imbasnya. Mungkin dia kan juga sering telat masuk kantor. Tapi masa Pak Albert gitu sih? Pak Albert kan satunya kalau misalkan salah satu orang Iya, yang iya. salah, pasti dia nggak pernah ikut campur ke yang lainnya. Ya bener sih. Aku heran nih kenapa kita dipanggil terus. Hari Minggu, hari weekend harusnya sama keluarga ya. Sama, harusnya juga bukan jalan sama gebetan aku. Aduh. By the way, gebetanmu yang mana nih? Ya ada sih, cuman ya aku belum lama sama dia, tapi ya kayaknya aku sama dia bakal serius deh. Ya semoga Iya, aja ya. doain aja. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Bos. Banget jalannya. Silakan. Gimana Bet? Pesan saya yang semalam udah disampaikan belum sama karyawan-karyawan yang ada di kantor kamu? Masalah itu sudah saya sampaikan Pak. Dan mereka sudah saya kumpulkan di suatu tempat. Di satu tempat yang mana? Suatu tempat biasa kita ini Pak, ngopi. Oh, alun-alun. Alun-alun. Ah, iya. Terus kamu tahu kan Bet, saya ini ada yang naksir karyawan kamu, satu orang aja. Itu yang mau saya jadikan calon pacar, calon istri kalau bisa. Ya, istrilah. Cuman kan sekarang tujuannya Bet panas di situ Bet. Coba agak ke sini. Adem sini nih. Habisnya jalan rumah kamu sempit. Iya. Di sini. Jadi desa. sekarang nih aku butuh bantuan kamu. Contohnya menjadi supir kamu. Sopir saya nih Pak. Wah, Wah, saya merasa sungkan nih Pak kalau jadi supir saya. kalau misal saya nggak jadi supir, ya siapa yang mau nolak? Nggak pikir dua kali dong, ya kan? Dengan hal yang seperti ini, dengan posisi saya menjabat sebagai direktur kamu, pimpinan kamu, ya pasti diterima Bet. Tapi kalau misal jadi supir kan nggak akan diterima. Kalau boleh tahu nama yang bos maksudnya siapa? Ada, bentar lagi juga kamu tahu kan, kamu sama aku bentar lagi. Ya, tapi jangan bilang-bilang bahwa aku adalah bos kamu. Bilang aja bahwa aku ini supir kamu. Baik Pak. Oh, ya? Iya. Nah, jadi ini hanya rahasia kita berdua. Mereka semua nggak ada yang tahu kan sama aku? Belum ada Pak. Belum ada? Yang mereka Satu tahu hanya saya yang paling ini, bos besar perusahaan. Oh, siap, mantap. Jadi ya habis itu saya juga butuh bantuan kamu tentang kasih kesempatan saya buat ngobrol berdua sama gebetan saya. Maksudnya nanti saya kasih tahu itu orangnya. Oke. Terus suruh aja orang itu keluar, ambil berkas kek, beli apa kek, beli makan kek, atau beli apa sesuatu kek. Iya Pak, iya Pak. Nah, jadi yang mengantar saya. Jadi saya ada ada kesenggangan waktu untuk ngobrol dalam mobil, untuk ngobrol lebih dekat lagi. Jadi jalan lah. Kalau misal nggak ada kesempatan kayak gini, mana bisa saya jalan sama dia? Iya Pak. Ya, Iya. bisa. Bisa Pak. Nah, terus kamu bilang ketemuan di hari Minggu seperti ini, kamu bilang apa sama karyawan tuh? Mereka saya bilang untuk jalan-jalan Pak. Jalan-jalan kok di satu tempat kamu diem Bet? Kalau jalan-jalan kan harusnya pakai mobil. Iya kan kumpul dulu Pak. Jadi kumpul, nanti jalan-jalan. Nanti bisa salah paham lagi. Nanti ujung-ujungnya bisa, oh ini mungkin Jadi bos saya sambil bilang jalan-jalannya harus ada meeting sambil masalah perusahaan Pak. Jadi jalan-jalan sambil kerja. Maksud aku itu Bet, takutnya mereka karyawan semuanya berpikir ini Bapak Albert ngumpulkan di sini, apa ada masalah ya, kenapa nggak ngomong di kantor gitu loh, apa ada kenaikan gaji, nanti ada salah paham lagi sama mereka. Ini tujuannya apa? Bilangnya sih ya itu sih Pak. Tapi nanti saya luruskan lagi kalau ada salah bicara mereka. Nah, berarti di briefing lagi. Iya, di briefing lagi Pak. Sembari saya keluar dengan gebetan saya. Ini bukan Iya gebetan bisa. sih, kalau gebetan tuh adalah orang nakal. Ini lebih tepatnya adalah teman dekat. Teman dekat. Teman dekat, kalau bisa ya mau bilang taruh, udah mau ketemu ya mau jalan berdua, nggak mungkin juga. Iya. Ya udah, ini ya. Oh, nggak mampir dulu Pak. Hah? Nggak masuk dulu nih Pak. Kan kamu sama aku mau berangkat. Oh langsung nih Pak. Iya, naik mobil inilah. Kamu yang nyupir ya? Iya. Hah? Bisa? Bisa Pak. Oke. Oh jangan. Salah. Kan kalau udah sampai kamu yang nyupir, Oh iya, kan rencana saya Bapak supirnya. supirnya. Gimana sih? Baru kali ini loh disupirin sama bos. Ya udah, kamu tunggu di situ tuh. Jalannya sempit. Iya, keluarin mobil dulu berarti ya Pak. Yo. Ya. Rumahmu udah dikunci, Bet. Semoga berhasil. Yuk naik, Bet. Iya. Ingat, jangan bilang-bilang. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai kebocoran. Baik, Kalau Pak. saya adalah bos kamu, ya. Iya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara
Ini datang. Selalu telat. Aku lambat ya. Ini tadi aku masih jalan-jalan. Nggak usah tanya Pak, emang udah telat. Bapak tahu kan udah jam berapa? Iya nih Pak, Sama udah jam Pak, berapa? Kita mau janji jam berapa, datangnya jam berapa? Iya, ini saya tadi kan masih dari jalan gitu. Jadi masih ngurusin banyak hal gitu. Jadi biasalah kalau misalnya lambat gitu kan. Kalau kalian kalau misalnya lambat itu kan mungkin dimarahi gitu sama saya sebagai atasannya gitu kan. Aku sih gak apa-apa kalau dimarahin Bapak. Oh, gitu. Ya. Ya elah, Septi. Tapi ini apa? Kalau boleh tahu itu Bapak Albert ya? Bapak Albert ke sini tuh punya kepentingan apa ya? Kan sekarang hari Minggu kan? Ya kali saya Gitu. juga tahu Pak, saya nggak tahu juga ini Pak. Ini tiba-tiba Pak Albert cuma nyuruh kita ke sini, tapi nggak ngasih tahu untuk alasannya apa. Ya takutnya sih kita malah dipecat Cat. Pak. Kalau masalah hal itu kayaknya nggak mungkin lah Pak Albert itu datang ke sini nyuruh kita buat acara pemecatan gitu, nggak mungkin banget. Apalagi kan saya sebagai atasan kalian ya, saya kan sudah beberapa kali ngomong ke Pak Albert gitu kalau kalian berdua ya karyawan terbaik, tapi yang paling terbaik itu ya tetap ini si Lah. Novi. Bukan aku kok. Oh, kalau kamu terbaik tapi ini yang lebih terbaik gitu. Ya soalnya Ya kan Nov? misalnya ini nggak wajar Pak, ini jangan-jangan gara-gara Pak Sarul nih. Pak Sarul kan sering telat ke kantor, jadi kita ikut imbasnya ya nggak? Ya, juga Pak Syarul. Kalau telatku itu memang sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya saya telat, nggak mungkin lah Bapak Albert bakalan kesini terus dia marah-marah gitu. Tidak mungkin sekali, Novi. Tapi nih ya Pak, kalau misalnya kita dipecat, Bapak harus bisa tanggung jawab. Karena kan Jangankan cuma bertanggung jawab, menikahi kamu sampai masa depan pun saya sanggup kecuali kamu. Serius Pak? Iya serius banget. Padahal aku ada rasa loh sama Bapak. Kalau kamu ini kamu kan udah, setahu aku kan kamu udah punya tuh pasangan. Jadi lebih baik kamu cari pasangan yang lain aja. Terus kalau aku sama si Novi gitu aja, Vi. ya elah Pak, ya kali saya mau sama Bapak. Bapak aja ke kantor aja sering telat. Gimana mau jemput saya ke kantor atau nganterin saya belanja, pasti telat terus. Bahkan Pak Sarul bisa lupa sama saya. Karena apa-apa Pak Sarul tuh selalu lupa, berkas yang hilang, yang ini ketinggalan, yang di lapangan selalu pokoknya banyak deh Pak. Nah, Nah, justru karena sering lupa itu akan menjadi sesuatu yang paling diingat. Betul nggak, Septi? Betul ya kan? karena aku selalu ingetin Bapak dong. Wah, kan? Dia aja selalu ingat. Masa kamu nggak ingat ke Septi, aku kamu ini? kan udah punya tunangan. Kamu kenapa sih masih goda Pak Sarul? Ya, kalau nambah satu emang kenapa? Yang penting kan nggak Tapi ketahuan. aku, oh maaf, Septi, aku nggak mau ke kamu. Kalau ke Novi mau. Ini juga aku mau nanya soal ini. Kan Pak Albert nyuruh kita ke sini nih. Nah, kok Pak Albert, ini kan Pak Albert sebenarnya yang lambat kan, bukan kita kan. Kalau kita kan udah tepat waktu. Sekarang kita udah berkumpul bertiga kan? Iya maklumi Pak Albert itu kan yang punya perusahaan. Mungkin Ya dia sih. lagi apa gitu, kayak mungkin Nah. dia lagi macet, lagi di bandara atau apa. Tahu sendiri kan jadwalnya Pak Albert itu emang padat banget. Ya Pak Albert aja bisa terlambat gitu ya, apalagi saya ya. Bisa lah, nggak mungkin lah Bapak Albert itu bakal memecat kita gara-gara lambat, iya kan? Ya. Bisa jadi kayak gitu kan? Tapi aku nih tetap curiga Pak. Kenapa sih Pak Albert naruhnya di hari Minggu pas weekend gini? Nah, padahal Jangan-jangan ada masalah pribadi ya sama Pak Sarul. Atau jangan-jangan Pak Sarul godain istrinya Pak Albert ya? Oh enggak, kalau aku godain istrinya Bapak Albert, gak mungkin lah. Masa seorang Bapak Syahrul mau menggodain udah yang sudah berkeluarga, nggak mungkin banget kan? tapi Bapak kenapa digodain Novi nih? Novi kan masih belum berkeluarga, iya kan Nov? Kayaknya Pak Sarul nih semua deh digoda. Gini deh. Janda di kantor aja digoda, orang magang di kantor aja digoda. Bahkan pinggiran jalan pun kalau ada cewek digoda. Semua Pak. Ya kan namanya juga manusia, Novi, jadi ya wajar lah. Terus kamu ya, kalau misal sama aku kan jabatan aku kan di atas kalian berdua nih. Yang jelas gaji aku lebih besar. Jadi kalau kamu nikah sama aku, wah masalah kayak kehidupanmu ke depan bakalan terjamin dah. Gitu.
Enggak deh Pak, kayaknya kalau misalkan saya nikah sama Bapak, lebih baik saya mau resign aja. Lebih baik saya nggak mau ketemu sama Bapak. Enggak, terus aku sama siapa? Iya, sama Pak Sarul aja. Oh, enggak juga lah. Kalau Boleh juga tuh. kalau kamu ini lebih baik kamu diem aja, kerja aja gitu. Pokoknya ada pekerjaan kerjain gitu. Kalau Aku si nggak Novi bisa memang beda. langsung serius kayak gitu Pak. Harus ada selingan-selingan ya nggak Nov? Ya udah nggak usah tengkar, intinya kita berdoa semoga Pak Albert nggak ada apa-apa sama kita. Oh, kita nggak ada aman. pemecatan atau apa. Ya syukur-syukur malah kita gaji kita malah ditambah. Kita juga Amin. dapat reward ya kan? Semoga aja ya. Betul. Tapi ini sih Nov, kan Lagi Pak. nanti malam kamu ada acara nggak? Astagfirullahaladzim. Loh, ada apa nih? Loh, ya maklum lah, namanya Novi kan selama Senin sampai Jumat kerja kan, Sabtu libur di rumah mungkin. Nah malamnya ya jalan sama aku dong Nov, gimana? Cuma berdua aja. Ya kalau kamu mau ikut ya boleh, cuma di ban mobil aja. Jahat banget sih Pak. Ya nggak bercanda, tapi memang nggak boleh ikut sih tetap. Oke deh, oke. Taman kota sini Pak. Ya, betul. Nah, sampai wes. Oke, saya panggil Pak ya. Oh, sesuai rencana nih ya? Ya. Siap. Nanti Ayo, Pak. saya suruh kamu Bapak untuk ambil berkas. Ya. Jangan bilang kamu di sini dong, nggak sopan. Oh, iya. Itu Pak Albert bukan ya? Mataku agak buram nih. Coba kalian lihat. Kayaknya iya deh. Oh, Iya ya? Ini ada sekarang posisinya agak serius aja Agak dulu. tegak Soalnya gitu ya? Ada Bapak Oke, Albert. Jadi oke. kalau ada Bapak Albert kita harus menunjukkan sikap profesionalisme Oke, siap. gitu kan. Bilang ada Pak Albert aja kayak gitu, bilang sama kita aja enggak. Tapi Pak Albert sama siapa ya? Nah itu ya? Bet, ingat. Jangan sampai ketahuan bahwa saya adalah atasan kamu. Iya, Panggil Pak. saya Pak Fajar dan saya memanggil kamu Pak Albert. Pak Albert. Ya, Oke, oke ya. Baik, Pak. Yuk. Langsung. Oke. Bapak Albert sama Halo. siapa? Halo Pak. Sudah dari tadi? Pak. Iya. Dari tadi juga sih Pak. Kamu kok di sini? Mbak. Ya. Perkenalkan, ini sopir baru saya. Oh, ini sopir. Ya. Saya sopirnya Pak. Oh, Pak, jadi maksud saya ini yang saya maksud Pak. Pak Albert dia paham Pak. si. Ini siapa sih ini, Nov? Iya, Kok siapa bisa Novi? kenal? Gebetan aku yang Ini aku yang kamu ceritain. ceritain. Kamu suka sama supir kayak gini? Pak. Nih, Gimana Pak? kan lebih cocok sama saya nggak? Iya, Sep. Itu. Seharusnya itu kamu nggak sama dia. Kan ada Pak Albert, nggak usah Kamu ini kok banyak ngomong ya. Ikut saya ini atasan kalian ya. Jadi gini, hari ini saya mau minta tolong nih kebetulan minta tolong ambil berkas. Nah, Oh, biar saya aja Pak. Mas Fajar. Cuman kan saya tidak tahu. Oh iya, kantor jadi biar keuangan, ditemani sama Mbak Novinya. Minta tolong ambilkan berkas ke kantor tentang keuangan Oh, perbulanan. Berdua aja Pak. Maksud Bapak panggil ke sini hari Minggu hanya untuk ngambil berkas? Oh iya, ambil dulu berkasnya, nanti selanjutnya ikut saya, oke? Ambil Iya. berkasnya dulu. Iya, Pak. Sama Bapak Fajar ya. Berdua nih Pak. Iya berdua. Kalau sudah. ikut semua nanti saya sama siapa di sini? Ya sudah Pak, saya berangkat dulu Pak ya. Ya. Ya udah, yuk nggak apa-apa nggak Mari ya apa-apa. Pak ya. Hati-hati Ya. Novi. Ya. Mas, mari Mas. Ih, kok bisa sama dia? Jadi gini ya, Iya minta Pak. tolong kalian tunggu di sini. Oh iya Pak, Saya baik. mau ke toilet dulu. Sekalian Siap, Pak. mau beli minuman buat kalian. Siap. Haus kan nunggu dari tadi. Iya Ya. Pak, siap. Tunggu di sini, nanti kalau Mas Fajar Bapak Fajar tadi datang ke sini kabari ya. Oke, oke. Telepon. Nanti saya hubungi Bapak secepatnya. Oke. Mari. Ya Kabari Pak, ya Ya, Pak. hati-hati Pak. Kok si Novi mau sama supir kayak Iya, gitu ya? ya? Padahal kan lebih cocok sama aku kan daripada sama dia kan? Habis pikir aku dengan Novi itu Pak.
Pokoknya nanti setelah ntar lagi dia mau ke sini, kita harus ini. Kamu bantu aku ya. Pokoknya gimana caranya Oke. si Novi itu mau sama ini. Oke, siap, sama aku gitu. Pokoknya jangan sampai sama si sopir tadi itu ya. Aku juga heran sih Novi, dilihat dari mana coba ya? Iya, padahal dia gajinya udah lumayan, terus kok masih milih sopir kayak Nah. gitu kan. Seharusnya ya lebih Yang setara gitu kalau ya nggak Bapak? setara atau yang lebih tinggi kayak saya gitu kan. Iya, betul, yang Pak. tadi itu saya cuma bercanda yang masalah Oh, berjalan aman. ya. Pokoknya bantuin aku ya nanti ya. Oke Pak. Pokoknya ntar lagi kalau misalnya si Novi sama si sopir yang kurang itu, ajar itu kesini, Oke, kita oke. harus kasih pelajaran mereka. Iya, benar. Lagian ngapain juga Pak? Dulu aja kita Oh nungguin iya, mereka. iya. Ya panas juga Pak. Iya. Lagian juga ngapain sih Bapak Albert itu nyuruh-nyuruh Novi dengan Katanya sopir? sih mau jalan-jalan, tapi gak tahu juga mau jalan kemana. Ya kita lihat aja nanti. Ya kalau misalnya Bapak Albert gak ngajak jalan-jalan, ya aku bakalan ngajak jalan Novi sih. Iya sih Pak, setuju aku kalau Bapak sama Novi daripada sama si sopir, ya kan? Iya, si sopir itu kan jeleknya ini apa? Orangnya kayak gitu kan. Nah. Kurang rendahan gitu kan. Dibondoin apa juga Novi ya? Mungkin Jangan-jangan Novi di ini. main belakang. Fajar. Hah? Kamu kok kayak gitu sih di depan Pak Albert? Ya aku kan nggak enak. Ya nggak apa-apa lah, yang penting tetap sopan. Pak Albert juga CS kok sama aku. Intinya kan ini hari Minggu. Oh iya, by the way kamu nggak malu jalan sama aku? Hah? Kayaknya Iya. mereka marah tuh kamu jalan sama aku. Ya udahlah, nggak usah mikirin mereka. Toh intinya aku nggak malu. Udah ayo, awas hati-hati. Ngambil berkas deh. Semoga aja kantornya tutup. Apalagi. Awas kakinya. Ya. Oh, ini kantor kamu. Iya, jadi di sini kantor aku. Udah stop di sini aja. Stop sini ya. Ya. Ini kayaknya penjaga malamnya ya. Aku tunggu di mobil ya, kayak enak. Iya, kamu tunggu di sini biar aku aja yang keluar. Bisa nggak? Bisa. Perlu aku keluarin? Permisi, Pak. Ya, Pak, Bu. ini kantornya kok tutup sih? Iya Bu, sekarang kan hari Minggu Bu. Oh Ya, iya ya. tutup. Iya, saya tahu hari Minggu tapi nggak ada pesanan nih dari Pak Albert. Bos Albert, Iya. nggak ada Bu. Nggak ada Soalnya kabar dari Bos Albert. Pak Albert ini bilang sama saya kalau saya ini hari ini disuruh ngambil berkas ke sini, ke kantor ini. Oh, kalau masalah itu saya kurang tahu Bu, karena saya penjaga di luar kantor. Gitu. Gimana Novi? Ada nggak? Ya ini aku bingung, ini Pak Albert mau ngeprank aku atau gimana ya? Dia bilangnya berkasnya itu aku harus ambil di sini, di kantor ini. Tapi katanya Pak siapa? Pak Ari. Bu. Ya, kata Pak Ari Pak Ari. bener juga. Maksudnya hari Minggu kan pasti kantor tutup. Pak Ari yang jaga malam ya? Iya. Ya udah yuk, berarti memang takdir sekarang hari ini menyuruh kita untuk jalan-jalan dulu. Ya udah, jalan-jalan dulu yuk. Ya udah, makasih ya Pak Ari ya. Bu. Pak, maaf ya. Hari. Berarti kita tuh harus jalan-jalan. Aku juga nggak ngerti Pak Albert tuh gimana sih ngasih aku tugas. Ya mungkin Bapak Albert juga mengerti kali apa yang aku rasain, ya kan? Senyum dong, nggak boleh sedih. Kan cuma berkas. Yang penting hati aku di kamu. Nah, udah sampai nih tuh. Lah ya. Aduh, kamu nih mau ngajak aku kemana sih? Ada deh, aku punya kejutan sama kamu. Udah, kamu diem aja. Meskipun aku hanya seorang supir, tapi gini-gini aku mampu untuk bagain kamu. Jangan salah, supir zaman sekarang juga bisa romantis juga kali. Silahkan Tuan Putri. Kamu kejutan Aduh, awas kepalanya. Kalau pintu kejutan jangan apa? disundul, itu bukan bola. Ya. Ada deh, nanti kamu tahu sendiri tempatnya bagus banget, indah. Ya, Ya, tapi tapi masih kenapa kalah indah harus sama pakai kamu. tutup mata segala gitu? Iya, biar Maksudnya kan kejutan dong. Jadi kalau semisal kita ini memang nggak ada apa berjodoh, jalannya? kalau memang Jalannya datar kan? kalau semisal memang kita berjodoh, ini bisa jadi kenangan buat kita. Ayo, jalan terus.
Awas. Kasih tahu aku kalau ada tangga. Lengan kamu kayak Mick Tyson. Yuk, naik tangga lagi ya. Tuh. Ini naik lagi. 3, ya 3 lagi. Tuh. 2, 3. Nah, udah sampai sejuk kan? Meskipun agak panas. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Di sini dulu. Kok aku agak mencium bau-bau ini ya, ditutup mataku ya? Nah, sekarang aku buka ya. Ini kamu mendatangkan apa sih? Mendatangkan artis? Artis. Kamu aja lebih dari artis. Nah, udah nyampe kan? Tara, tuh lihat. Di mana? Silau banget ya. Di mana, Fajar? Ini gedung Bos Albert di perusahaan yang lain, dan ini adalah gedung perusahaan punya Pak Albert. Kalau nggak keliru nama klub bolanya itu kalau nggak keliru FN Football. Terus Sini. kamu menyewa Agak atau kamu pinjem atau gimana sama Pak Albert? Ya. Nggak enak. Aku tuh bayar sama Pak Albert, Bayar. bayar dari gaji aku sebulan. Jadi aku sewa gedung ini di hari Minggu karena di hari Minggu lebih murah. Jadi kamu bisa melihat pemandangan yang indah meskipun hanya lapangan sepak bola, tapi ya Ya ampun. daripada aku ngobrol di mana di tempat yang memang gak enak, gak asik di kafe, lebih enak di sini. Soalnya ada sesuatu yang mau aku ungkapkan terhadap kamu. Terus aku by the way juga minta maaf ya, yang menjadi tutup mata kamu ini adalah baju supir aku. Jadi maklum kalau bau keringat, namanya juga Pantesan keringat agak supir. bau-bau gitu. Terus kamu menyisihkan gaji kamu hanya untuk menyewa gedung ini dan hanya untuk mau ngomong sesuatu. Mau ngomong sesuatu, bukan ngomong sesuatu. Iya, maksudnya itu. Iya, aku mau ngomong sesuatu di sini Terus sama kamu kamu. mau ngomong apa? Tapi bentar deh. Sebelum aku ngomong sesuatu, emang kamu sama temen-temennya, terus sama kerabat atau keluarganya, kamu nggak malu jalan sama supir, kencan sama supir, terus kamu punya teman deket seorang supir? Iya, emangnya kenapa dengan supir? Iya. Kan itu juga pekerjaan yang halal kan? Ya Kamu juga enggak. terkecuali nih, kamu tuh pekerjaan kamu tuh maling, merampok. Ya aku jelas malu lah, bahkan aku takut. Aku tahu Novi, kamu itu adalah wanita inceran di kantor kamu sendiri, dan kamu memang ya banyak yang suka dan banyak yang naksir sama kamu. Cuman aku bodo amat lah, aku gak mau memikirkan orang-orang yang suka dan sayang sama kamu. Intinya aku berbicara di sini dan berdiri di sini sekarang, aku mewakili diri aku sendiri dan perasaan aku sendiri bahwa sebenarnya aku itu suka sama kamu. Itu loh. Kamu suka sama aku, terus kamu menyempatkan menyewa gedung ini hanya untuk menyatakan perasaan kamu ke aku. Cuman sekarang kita agak terlambat. Biasanya pagi harus datang, ini malah sore datang, jadi silau deh. Iya, nggak apa-apa. Terus Nih biar nggak panas. kalau kamu suka sama aku Terus harus juga suka gitu sama kamu. ya nggak juga, meskipun kamu gak suka sama aku nggak apa-apa. Ya intinya aku hanya mengungkapkan perasaan aku aja. Kalau misal kamu mau suka ke aku atau suka terhadap orang-orang yang menyukai kamu di kantor kamu, itu bebas. Intinya aku tidak memaksakan kamu. Karena apa? Aku sadar diri aku ini hanya seorang supir. Maka dari itu aku tidak mau memaksakan kehendak hati kamu. Kalau kamu memang nyaman sama aku, ya udah kamu sama aku. Tapi kalau misal kamu gak nyaman sama aku, kamu nggak apa-apa ya sama aku gitu. Ya selama ini semenjak aku kenal sama kamu sih, kamu tuh orangnya baik ya. Terus kamu tuh nggak sombong, kamu suka merendah hati, dan kamu juga ya sama orang lain juga kamu itu baik. Maksudnya kamu tuh suka menyapa sama semua orang, itu yang aku suka sama kamu. Terus kalau masalah pekerjaan kamu sopir sih aku nggak masalah. Yang penting pekerjaan itu kan halal, dan kamu juga bisa bertanggung jawab kamu bekerja sebagai sopir. Maksudnya kan nggak neko-neko sama atasan kamu gitu. Ya memang bener sih, pekerjaanku itu halal. Cuman hasil dari pekerjaanku itu jauh banget dibanding dari hasil pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu itu duduk manis dalam kantor, kamu udah tinggal dapat uang.
Sedangkan aku harus menyupir dan aku harus mengendari sebuah mobil untuk aku mendapatkan uang. Dan hasil uang aku aja yang aku dapatkan sebulan hanya cukup untuk menyewa gedung rooftop ini. Itu pun aku nggak sempet mau menyewa makan, mau menyewa apa di sini nggak sempet. Malah aku pengennya sih ada pertandingan sepak bola. Cuman kalau ada pertandingan sepak bola, ya kali aku sewa gedung di sini punya Bos Albert. Tiket-tiketnya berapa? Iya, seharusnya kamu tuh nggak usah sampai bela-belain nyewa gedung ini hanya untuk menyatakan perasaan kamu. Bisa di mana, bisa di mobil juga, bisa kita jalan di pinggir jalan kayak sambil jajan di pinggiran gitu. Ya nggak apa-apa lah, gimana lagi, maksudnya jarang-jarang. Aku juga biasanya nggak pernah kayak gini, maksudnya aku ya mau dibilang pertama naksir sama wanita ya mana mustahil juga. Munafik aku nggak munafik, aku naksir sama wanita ya juga sering sih. Cuman untuk aku seriusi, untuk aku nikahi itu cuman kamu. Makanya aku bersikeras sekarang aku harus lebih semangat lagi menjadi supir agar aku bisa merubah nasib aku dan nasib kamu. Tapi kalau nasib kamu nggak usah dirubah sih, nasib kamu udah baik. Malah ketika aku bersama kamu justru nasib aku yang berubah. Pasti nih teman-teman kamu, kantor-kantor kamu semuanya ketika melihat aku dan kamu mendapatkan kamu, aku mendapatkan kamu, nah, kayak aku ketiban duren. Durennya jatuh masih aku makan isinya, itu pun masih aku tanam bijinya masih tumbuh. Terus aku dapat buah lagi. Ya kalau kamu. Tapi kamu yakin serius sama aku sampai kamu mau ngajak nikah sama aku? Kamu tahu sendiri kan komitmennya menikah itu seperti apa, ujiannya seperti apa, masalahnya seperti apa. Kamu emang sanggup? Emang kamu mau juga sama aku? Kalau semisal aku nggak mau, ngapain aku sewa gedung di sini? Mahal juga, ya kan? Kalau semisal aku ditolak ya nggak apa-apa juga. Kalaupun aku menikah ya aku juga siap lah. Aku juga umur udah 25. Aku juga tahu umur kamu juga sudah 26. Meskipun kamu lebih tua 1 tahun daripada aku, ya aku masih mau sama kamu. Paling tidak aku berondong lah gitu ya, kamu jadi gerandongnya. Meskipun kamu lebih tua. Ya, menikah itu kan bukan hal yang biasa, Fajar. Maksudnya aku takutnya kamu masih pengen main-main gitu. Karena lebih jelas kan kamu masih lebih muda dari aku nih. Takutnya kamu masih ya pengen pacaran lah atau menikmati hidup atau masih pengen foya-foya gitu. Kalau sedangkan aku kan emang udah pikir umurku kan udah 26 dan aku emang kayaknya udah waktunya deh untuk nikah. Ya sebetulnya yang aku beratin, yang sebetulnya aku khawatirin tuh kamu. Sudah nggak ada lagi di pikiran aku untuk main-main dalam pernikahan, apalagi tentang hal soal hubungan, ya kan? Ini aku udah bulat untuk menyeriuskan hubungan aku sama kamu. Intinya kalau semisal aku diterima, aku nggak mau kegeeran nih. Kamu masih belum jawab, aku diterima apa enggak? Jangan-jangan karena aku hanya seorang supir, kamu malu lagi sama aku. Ya, diterima nggak ya? Udah nih buru silau, nanti kalau cepet diterima aku ajak kamu jalan-jalan atau kita kembali ke teman kamu. Gak enak nanti aku dikira nyulik kamu. Kemana lagi? ya udah aku mau. Alhamdulillah. Kenapa kamu seneng? Kamu gak mau pengen loncat gitu dari sini ke bawah? Kalau misalnya aku loncat, emang bisa dikisahkan kayak Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet itu kalau meninggal, satunya ikut meninggal tapi satunya hidup. Nanti kalau misalnya aku meninggal, malah aku nggak bisa nikah sama kamu. Memang kamu mau aku meninggal? Iya, aku nggak mau. Ya udah kita kesana aja yuk. Tunggu. Ini aku panas di sini nggak kuat. Ya sama, aku juga panas. Ngomong-ngomong, baju kita kenapa samaan ya? Kayaknya kamu deh yang ngikutin aku. Ya meskipun punya aku warna pink, terus kamu juga hampir sama sih. Meskipun juga warnanya nggak sama pink, cuman kalau dibaratkan kayak gini, sama-sama kayak gini. Maksudnya apa karena jodoh ya? Nggak janjian kan? Ya enggak. Tadi kan kamu juga nggak bilang harus pakai baju apa, enggak kan? Aku malah nggak kepikiran nyuruh kamu buat pakai baju apa. Yang ada di pikiran aku adalah gimana caranya aku bertemu dengan kamu dan gimana caranya ya Bos Albert memberikan aku izin untuk membawa kamu, meskipun sebenarnya tentang masalah penjemputan berkas itu adalah ide aku dan aku minta tolong sama Pak Albert gitu loh. Maksudnya? Jadi Jadi yang Pak Albert suruh
Aku ambil berkas itu maksudnya kamu? Maksudnya gimana sih? Iya. Mana ada sopir? Iya ada. Cuman kan aku bayar sama bos Albert gak gratis. Dah yuk cepet balik. Yuk cepet balik. Ditunggu. Udah sampai. Akhirnya selesai juga menyatakan perasaan sama kamu. Tunggu. Apa lagi? Jangan buka sendiri. Harusnya aku yang bukain pintu. Kamu kan perempuan. Jadi Sekarang aku jadi tuan putri. iya, jadi tuan putri yuk. Mas ya, pelan ya. Ya. Semoga aja teman-teman kamu nggak marah sama aku ya. Ini yang ngapain juga harus marah, kan yang ngejalanin aku. Ya karena yang mendapatkan hati kamu aku. Nah, ini dia orangnya datang tuh. Cepat bersini, cepat. Aduh, udah siap marah. Ini nih. Pak, mohon maaf Pak, saya berkasnya tadi tutup Pak. Ini lepasin dulu. Kamu kok dibuat lama sih? Emang kamu sengaja ya biar bisa jalan sama si Novi itu ya? Ya nggak juga Pak, ini kan saya juga cari berkas Pak. Cari berkasnya saya mengantarkan Novi biar... Mana berkasnya? Nah, itu. Yang berkas yang kamu maksud tuh mana sekarang? Mana, Nov? Kebetulan kantornya tutup Pak Syahrul. Sekarang kan hari Minggu. San ini. Novi nih. Beneran aku tadi Jadi- udah ketemu sama Pak Ari, katanya di sana tuh tutup. Pak Albert juga ngasih tahu apa-apa. Terus Pak Albert ini kan juga mungkin lupa sekarang hari Minggu Pak. Jadi di kantor tuh tutup. Saya cuma sebagai supir, saya sebagai saksi aja Pak. Bukan maksud saya mau melama-lamakan saya keluar dengan Novi. Iya, cuma kamu kalau jadi sopir itu seharusnya kamu itu ngaca ke dirimu sendiri gitu. Kalau orang kayak kamu masih jadi sopir gak pantas sama si Novi. Novi itu gajinya udah lumayan. Kalau kamu kan sopir berapa sih? Jadi lebih baik kamu tinggalin tuh si Novi, tinggalin jauh. Pak, meskipun gaji saya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan Novi, setidaknya saya punya usaha dan tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dia. Yang penting kan saya juga tidak selamanya akan menjadi supir, Pak. Emangnya kenapa sih kalau misalkan saya mau deket sama tukang sopir kayak sama tukang beca, kan terserah saya Pak. Nah, kamu ini lagi. Kita berdua ini sebenarnya peduli juga sama kamu, Novi. Novi, kita peduli sama Peduli kan? Ya, kalau peduli kan kalian harus mensupport aku. ya mau tidak juga dengan bapak ini Novi. Kamu cuma tukang sopir, jadi lebih baik kamu tinggalin si dia. Aku nih yang punya uang. Sini Novi, sama aku aja kamu sini. Saya nggak mau Pak. Lebih baik kamu di sini aja. Kamu baik-baik aja kan? Bapak kok sampai main Gak ke usah. kayak gini sih, Pak? Ini Ya ampun Pak. Ini Udah Novi, jangan dibalas. kamu itu jangan sama si dia. Dia itu gak cocoknya sama saya ini kan. Saya ini orang sudah punya uang, sudah mapan. Kamu juga Novi. Kenapa sih kamu mau sama ini? Uang tuh bisa dicari, Pak. Cuman akhlak dan perilaku, kelakuan itu susah untuk dicari. Bapak aja karakternya seperti ini. Bagaimana Novi mau dengan Bapak? Bapak aja main kekerasan seperti ini. Ingat, Pak, kekerasan sekarang sudah nggak zaman. Bapak kalau sampai kena leher saya bisa visum, saya bisa laporin Bapak. Laporin saja. Kalau cuma kamu ini ditutup pakai uang ya beres. Iya kan? Nah, Novi ini juga. Seharusnya itu kamu sadar diri, Novi. Kamu tuh harusnya pilih orang yang benar-benar pas untuk kamu, buat masa depan kamu. Kita berdua ini sebenarnya peduli sama kamu. Daripada kamu deketin nih laki-laki yang jadi sopir ini, lebih baik kamu sama saya kan. Kehidupan kamu bakalan lebih baik. Oh, jadi Bapak suka dengan Novi? Bilang aja, pantas Bapak nggak terima ketika saya jalan dengan Novi. Bapak aja suka dengan Novi. Kalau saya suka lantas kenapa? Kamu ini cuma sopir, gak pantas buat si Novi. Kalau memang Bapak suka, ya biarkan Novi memilih seorang supir apa seorang karyawan seperti Bapak. Karyawan kamu, saya ini atasannya si Novi, saya ini manajer. Kamu cuma sopir di sini. Justru kalau Bapak seorang atasan Novi, Bapak tuh harusnya memberi contoh yang baik. Jangan main kekerasan kayak gini, Pak. Bapak malah mentang-mentang manajer malah ingin memaksakan perasaan dibawa-bawa ke harus pekerjaan. Yang masalah atasan dan bawahan kan masalah pekerjaan Bapak dan Novi. Sikat aja. Kamu tuh cuma ngomong kayak gitu ya, silahkan. Itu terserah kamu, itu pilihan kamu lah ngomong gitu. Tapi yang jelas si Novi itu ya jelas gak bakalan mau sama kamu lah. Kamu orangnya ya jadi sopir, ya kan Nov? Enggak. Maksudnya aku malah nggak mau sama dia. Beneran Novi. Beneran aku nggak mau sama Pak Sarul. Lihat aja tadi, dia aja pakai kekerasan. Gimana kalau misalkan aku nggak nurut sama Pak Sarul? Itu Novi. di sini aja Novi. Tapi kalau sama kamu pasti dia romantis loh.
Novi, sebenarnya aku tuh tidak mau melakukan kekerasan sama si dia. Cuma ya dia aja yang kurang ajar, sudah bawa kamu pergi. Katanya dengan embel-embel mau ambil berkas segala macam. Nah sebenarnya aku tuh bukan tipikal kayak gitu Novi. Pokoknya kalau udah sama kamu, aku bakalan lebih baik lagi deh. Kan Jadi udah dengar sendiri manis tadi deh. Pak Albert sendiri yang menyuruh aku sama Pak sopir ini sama Fajar untuk ngambil berkas. Kan pasar lo sendiri yang dengar. Iya, saya dengar. Cuma si dia itu cuma cari alasan Novi. Dan saya tadi itu melakukan kekerasannya cuma gara-gara ya gak suka aja orang-orang udah di bawah terus deketin orang yang udah di atas, kan gak cocok banget Novi. Enggak Pak, pokok saya nggak mau sama Bapak. Ini semua gara-gara kamu ya. Pak, jangan main kekerasan Gara-gara di sini, kamu ini. Pak. Ada apa ini? Hah? Pak, Kamu nggak tahu? ini sopir. Kan dia cuma sopir, Pak. Jadi dia ini sebenarnya adalah bos kalian semua. Jadi yang menggaji kalian setiap bulan itu adalah Pak Fajar. Bapak, Dia hanya menyamar menjadi sopir untuk mendekati Mbak Novi. Jadi begini ya, Novi. Jadi Pak, saya minta maaf ya Pak. Sekarang saya harus tertawa. Kalau tadi kalian yang tertawa melihat saya, tapi sekarang sayalah yang harus tertawa dan duduk seperti ini di hadapan kalian. Saya ini adalah bosnya si Albert. Perusahaan yang Albert kelola adalah perusahaan cabang dari perusahaan saya. Kenapa saya ingin menjadi supir? Karena saya ingin mendapatkan calon istri yang menerima saya padanya, bukan karena harta saya dan bukan karena ada apanya. Ternyata Novi mau meskipun saya hanya seorang supir. Termasuk gedung yang tadi. Gedung yang tadi itu adalah hak milik aku. Dan Albert adalah pengelola dari semuanya. Dan termasuk klub bolanya adalah klub bola aku. Pak, ini betulan kan? Iya. Ini nggak ada sandiwara atau kita lagi syuting atau lagi apa kan? Nggak ada kan? Atau di prank gitu? Enggak ada. Nggak ada Jadi ini kamera. semuanya real, bener-bener real. Pak Fajar sendiri yang datang ke rumah saya mau minta tolong untuk menjadi sopir saya. Jadi ini semuanya Bukan supir. Aku Jadi bukan supir, ini Novi. bos aku. Jadi juga sekalian Albert, saya tahu bagaimana kinerja bawahan kamu. Ternyata pendidikan kamu ini tinggi, Mas. Dan pendidikan kamu juga tinggi. Kenapa kamu bisa berperilaku semacam layaknya seorang anak SD? Harusnya sebagai manajer memberi contoh terhadap karyawan-karyawan, mana yang baik, mana yang buruk, dari hal pekerjaan dan dari hal yang bukan pekerjaan. Ini malah kamu mau mencekik saya, bos besar kamu sendiri. Ya Pak, saya minta maaf. Kita minta maaf ya, Minta Pak. maaf ya Pak. Dan untuk Atas si kekerasan yang tadi. Kalau sudah seperti ini minta maaf. Bagaimana nih Albert? Perilaku seperti ini coba. Berkas keuangan coba tolong kamu cek. baik Pak. Nah ini ada yang nggak beres nih. Bilangnya dia juga sudah punya banyak uang. Padahal gaji manajer aja itu cuma 2,5. Banyak uang dari mana? ya kita ada sih lah Pak. Nah, Uang. Ada gimana? Ingat Mas, jangan pernah memandang orang itu hanya dari pekerjaan aja. Saya memang supir. Dulu saya merintis perusahaan ini menjadi supir. Dari uang hasil jerih payah saya menjadi supir, barulah saya mendirikan perusahaan ini. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh orang-orang luar, untuk investor-investor luar, untuk mempercayai semua dananya terhadap saya. Makanya saya punya banyak cabang perusahaan. Dan itu saya menjalani semuanya terhadap punya banyak lika-liku. Gak mungkin saya mencari istri hanya sekedar cari istri. Ini malah mau menghalangi saya. Udah, suruh pergi aja mereka berdua, Bet. Ngadep kamu aja. Gimana enaknya ngadep kamu aja. Saya nggak mau. Baik Pak. Pak, Kalian maaf, berdua nggak ikut ada saya. kesempatan lagi nih, Pak. Udah nggak ada. Kamu ikut saya sekarang. Kesempatan kedua. Kamu olahraga aja dulu. Kamu aja mencerminkan karyawan urusin tidak dia, Pak. baik. Ya, suruh sihatkan dulu badan dia. Badan gembrot kayak gitu. Kayak buffalo. Novi, aku juga minta maaf sama kamu. Jadi bukan maksud aku untuk menipu kamu. Aku itu hanya ingin mendapatkan istri yang benar-benar menerima aku apa adanya. Ya, tapi nggak gitu juga. Maksudnya kan nggak harus semua harus pura-pura kan. Kamu bisa ngomong dengan baik-baik kok. Ya, aku juga sebenarnya nggak bisa sih ngomong secara baik-baik sama kamu. Toh juga dari tadi aku ngomong sama kamu juga baik-baik. Ya maksudnya kamu menjelaskan kalau memang kamu punya perusahaan ini. Tapi kan kamu tuh harus bisa melihat karakter aku seperti apa. Aku nggak seperti cewek yang lainnya. Ya, setelah aku memang menyamar menjadi supir, aku baru percaya 100% bahwa kamu memang tidak seperti cewek-cewek yang seperti biasanya. Kalau cewek yang seperti biasanya yang aku kenal, itu sambil jalan ya, perutnya seksi,
tangannya langsing, tapi kalau cewek yang aku kenal sekarang adalah tangannya kayak Oh, tukang jadi kamu pukul. ngatain aku. Enggak lah, jadi Daripada kamu kamu dapat model tapi kamu suka dibohongin. lebih baik dapat passion semua petinju. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna.